Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini adalah Carpal Tunnel Syndrome atau yang biasa disingkat CTS atau yang biasa kita sebut dengan saraf kejepit. Nah pemirsa, saya kembali mengajak Anda untuk bertanya dan juga diskusi bersama. Bagi Anda yang mau bertanya boleh menghubungi nomor 08111 013210. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah Dokter Junia, silahkan dokter, menarik sekali tadi. Untuk langsung dilanjutkan ya. Ini pemirsa di rumah, bagi kira-kira aku beresiko nih, harus apa gitu. Ini mau diperhatikan karena udah masuk ke materi yang pencegahan dan lain-lain. Nah, pemeriksaan awalnya mungkin ini bisa dilakukan mandiri di rumah, walaupun sebenarnya pemeriksaannya harus dilakukan di depan dokter ya, supaya penilaiannya dan cara pemeriksaannya lebih baik dan benar. Untuk pemeriksaan yang khusus untuk CTS ini ada namanya tanda Palen. Tanda Palen itu kita lakukan seperti di gambar. Jadi kita kalau normal kayak gini, sakit nggak? Coba Julia. Coba ya. Nggak sakit kan? Ininya lurus nih. Oh, ininya lurus. Ininya lurus, ini lurus, nggak sakit kan? Enggak, kalau orang dengan CTS ya nggak mampu kayak gini. Karena posisi seperti ini dia menekan bagian tunnel tadi sehingga bisa memperberat gejala. Ataupun dia nggak bisa sama sekali, gini aja udah sakit gitu. Karena dia akan semakin menekan. Ini salah satunya. Kalau dia rasa tidak nyaman, nyeri, sakit, tidak bisa, itu berarti tandanya positif dan diagnosa CTS pun akan semakin kuat ya. Next, yang kedua itu ada juga pemeriksaan namanya Tinel sign. Begitu. Jadi tadi kan sudah dijelaskan persarafannya jalannya seperti ini. Kemudian ada terowongan. Nah, untuk pemeriksaan Tinel sign itu caranya kita ketuk. Misalnya kita ketuk gitu. Dia ada rasa sensasi kayak kesentrum. Kalau sekarang kita ketuk enggak kan, normal ya? Iya. Nah, kalau pada orang dengan CTS itu rasanya tidak nyaman, makin sakit, makin nyeri, atau malah kesakitan yang berlebihan. Kalau diketuk di sininya, cara ketuknya seperti itu, bukan kayak ketuk head. Nah, kayak gitu. Ya, kita ketuk seperti itu. Kenapa bisa sakit atau tidak nyaman saat diketuk? Misal ada peradangan di sini, saat kita ketuk kan sakit. Karena radang itu dia makin nekan dan radangnya pun sendiri pun sudah sakit ya. Oke, selanjutnya tata laksananya nih. Kita nggak usah bahas yang obat-obatan deh, karena itu kompetensi dokter untuk kita juga nggak bisa beli bebas. Obat pun harus sesuai resep, berat badan, kemudian adakah penyakit lain atau tidak. Jadi memang obat biasanya anti radang yang akan diresepkan oleh dokternya. Kemudian kalau nyerinya berlebihan dikasih anti nyeri dan biasanya ada vitaminnya supaya persarafannya lebih baik begitu. Nah, yang perlu pemirsa di rumah ketahui, apa yang harus saya lakukan di rumah kalau saya sudah mulai gejalanya walaupun ringan. Oke, penanganan di rumah pertama di area pergelangan tangan yang mengalami keluhan, misal di tangan kanan ya, harus diistirahatkan. Jadi memang kalau bisa tidak digunakan bekerja. Nah, istirahatkannya gimana? Apakah dibiarkan tergeletak gitu aja? Karena nggak mungkin kita akan otomatis menggerakkan badan kita. Caranya salah satu mengistirahatkan pergelangan adalah dengan digunakan alat seperti di gambar. Bentukan alatnya itu udah termasuk yang bagus ya, tinggal dicekrek-cekrek gitu. Kalau versi manualnya ada kayak dibalut tekan, kayak perban elastik bandage itu bisa penggunaannya diperban. Jadi tujuannya itu supaya ininya nggak gerak. Kalau tangannya gerak, pergelangannya tetap dia istirahat. Posisinya posisi anatomis benar-benar yang tidak digerakkan. Setelah itu istirahat secara teratur seringkali dapat membantukan meredakan rasa nyeri. Saat badan kita rileks, peradangan pun imun kita pun makin bagus. Akhirnya harapannya radang yang di tangan tadi cepat perbaikannya. Begitu. Oke, setelah itu hindari posisi yang membuat pergelangan tangan menjadi terlalu tegang atau memberi tekanan yang berlebih pada saraf medianus, seperti bertumpu pada telapak tangan, mengangkat yang berat, begitu. Kemudian kegiatan yang terlalu menumpukan titik beratnya di pergelangan tangan. Kalau pemirsa di rumah tahu ilmu fisika kan ada namanya titik berat ya. Sebenarnya benda itu beratnya bisa fokus ke titik berat. Nah, kadang penggunaan telapak tangan ini, contoh nih kita dorong kursi gini ya.
Kadang kita nggak menggunakan badan kita untuk dorong kekuatannya full yang di tangan ini, akhirnya bisa menyebabkan cedera. Begitu. Atau kita mengangkat sesuatu nih, harusnya mengangkat kan kita gunakan tumpuan kaki juga. Kita bisa tekuk, angkat, atau badan menggunakan badan. Tidak boleh pakai punggung ini karena bisa merusak saraf di punggung juga. Nah, kadang angkatnya kayak sepele, pakai tangan aja. Bebannya bertumpu hanya di titik di tangan, itu bisa menyebabkan cedera juga ya. Oke, kalau udah terjadi, hindari melakukan kegiatan penyebabnya sementara sehingga sampai dia perbaikan. Ataupun kalau terpaksa harus tetap, saya nggak bisa dok, nggak, komputer saya harus tetap diketik nih, pekerjaan saya banyak, setidaknya caranya harus benar begitu ya. Nah, gambar tadi itu namanya spleen, dia untuk menyangga pergelangan tangan ya, bentukannya bisa banyak, salah satu contohnya seperti itu. Ada nanti yang langsung sampai jempol, ada yang di pergelangan aja, ada yang masih manual begitu ya. Baik. Oke. Nah, selanjutnya terapinya ada obat-obatan dan terapi selanjutnya itu ada terapi fisik. Nah, pertama ada terapi ultrasound, biasanya dilakukan oleh fisioterapis ya. Dokter pun kadang jarang melakukan, harus dilakukan oleh fisioterapisnya. Jadi diberi gelombang suara supaya meredakan peradangan. Ini yang bisa pemirsa di rumah lakukan mandiri. Rehabilitasinya artinya saat radangnya sudah, misalnya penyebabnya radangnya sudah perbaikan, kita tetap yang namanya penyakit sindroma ini dia tidak bisa langsung hilang, harus kita rehabilitasi supaya fungsinya kembali senormal mungkin. Misal saat dia sakit itu persen fungsinya cuma 50, gimana caranya bisa sampai 90 atau 95, lebih nyaman pasiennya. Pertama, digerakkan tangannya, wrist range of motion, jadi bisa gerakan tangannya seperti ini, dilatih terus supaya lebih tegang. Artinya tangannya itu lebih fleksibel ya. Kemudian bisa digerakkan kiri kanan seperti ini. Itu bisa diulang-ulang. Atau wrist stretch. Nah, kelihatan biasanya ya kalau kita orang yang sering menggunakan olahragawan atau gamer kok sebelum ini udah gini-gini ya. Nah, fungsinya dia stretch itu. Bisa gini, kemudian juga bisa ditarik seperti ini. Oke. Baik dok, berarti ini seperti pengobatan atau terapi mandiri yang bisa dilakukan di rumah ya. Ataupun pencegahan. Ataupun pencegahan juga bisa. Nah dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.